Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre berada di Balai Lelang JBA Tipar Cakung dan akan update mobil-mobil yang siap lelang pada tanggal 2 Juli tahun 2020. Seperti apa mobil-mobil tersebut dan seperti apa juga harganya? Tonton terus video ini sampai dengan akhir, dan buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau request boleh tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini jangan lupa tekan subscribe-nya agar mengetahui update terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Oke, selamat menikmati videonya ya. Nah, teman-teman, yang pertama di sini terdapat Suzuki Karimun Wagon tipe GL tahun 2018 dijual dengan harga lelang 59 juta rupiah. STNK-nya sudah mati di November tahun 2019 dan odometer baru jalan di 20.000 nih, masih rendah sekali. Mesinnya menggunakan mesin 1000 cc dengan mesin 3 silinder, kemudian transmisinya transmisi otomatis. Untuk penilaiannya, eksteriornya mendapatkan penilaian C. Minusnya cuma reflektor lampu remnya sedikit retak saja ya, sisanya masih bagus sekali, cat juga masih original. Kemudian di bagian interior mobil ini mendapatkan penilaian B, masih sangat bagus sekali, hanya ada beberapa noda pada setir, jok, dan juga pada plafonnya. Untuk head unit menggunakan head unit yang terintegrasi dengan mobil ya, jadi terlihat bagus. Untuk di bagian mesin juga mendapatkan penilaian B, kondisi mesin dan transmisinya masih cukup bagus, dan mobil ini menggunakan mesin 1000 cc yang sangat irit sekali. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Toyota Fortuner 2400 cc tipe VRZ nih, tahun 2016 dijual dengan harga lelang 320 juta rupiah. STNK-nya masih aktif sampai Agustus tahun 2020 dan odometer sudah jalan di 130 ribuan kilometer. Mobil ini di bagian eksteriornya mendapatkan penilaian C ya teman-teman. Minusnya bumper belakangnya sedikit renggang saja. Kemudian di bagian spion sedikit tergores. Lalu untuk kondisi yang lainnya masih sangat bagus sekali, cat masih bagus, masih mulus dan juga masih original. Di bagian interior mobil ini mendapatkan penilaian C juga. Minusnya setirnya sedikit kusam, kursinya sedikit kusam, dan plafonnya sedikit kusam. Sisanya mobil ini masih sangat bagus sekali. Kemudian di bagian mesin, mobil ini mendapatkan penilaian C, mesin diesel dan juga transmisinya masih sangat bagus. Apalagi mesin diesel yang dimiliki Fortuner itu sangat bertenaga dan juga irit bahan bakar ya teman-teman. Kita lanjut untuk mobil selanjutnya di lot yang ke-122. Terdapat Toyota Corolla Altis nih, tipe V tahun 2015 dijual dengan harga lelang 175 juta rupiah. STNK-nya dia sampai Agustus tahun 2020. Untuk odometer baru jalan di 60.000 km. Mobil ini menggunakan mesin 1800 cc, transmisi otomatis, dan untuk eksteriornya mendapatkan penilaian C. Di bagian eksterior masih sangat mulus, hanya spion elektriknya sedikit tergores, sisanya masih bagus sekali, cat original, masih mengkilap dan juga masih oke. Di bagian interior apalagi nih, mendapatkan penilaian B. Untuk setirnya juga masih bagus, meskipun belum dilapisi kulit ya teman-teman. Sudah ada audio yang terintegrasi dengan mobil dan juga sudah ada monitor, pengaturan AC juga digital. Untuk bagian mesin sayang sekali mendapatkan penilaian D. Minusnya di bagian mesinnya terdapat rembesan oli dan juga kondisi akinya mati. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Toyota Etios tipe E tahun 2014. Mobil ini dijual dengan harga lelang 56 juta rupiah dan STNK-nya sudah mati di Juli tahun 2018. Odometernya di 112 ribuan kilometer dan mobil ini menggunakan transmisi manual. Untuk eksterior mobil ini mendapatkan penilaian C ya, minusnya bohlam lampu kabutnya mati, sisanya masih bagus, sudah dilengkapi dengan spoiler juga. Di bagian belakang ada beberapa variasi tambahan yang ditambahkan oleh pemiliknya sebelumnya. Di bagian interior namun sayang sekali nih mendapatkan penilaian F. Sepertinya ada indikasi mobil ini terkena banjir karena bau air, power window-nya rusak, AC-nya tidak dingin, audionya tidak ada, head unitnya juga tidak ada. Di bagian mesin mendapatkan penilaian D, minusnya indikator cek engine-nya hidup, kemudian untuk mesinnya terdapat rembesan oli. Lalu untuk mobil yang selanjutnya terdapat Daihatsu Xenia tipe M tahun 2016, dijual dengan harga lelang 88 juta rupiah. Untuk Xenia tipe M menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder ya teman-teman, dan odometer mobil ini baru jalan di 80 ribuan kilometer. STNK-nya mati di Juni tahun 2020 dan untuk di bagian eksterior mobil ini mendapatkan grade B.
Hampir hampir bagus semuanya sih, tidak ada minus sama sekali. Di bagian belakang juga masih bagus, cuman untuk lampu sennya sudah diwarnai dan juga pakai stiker tambahan itu ya, berwarna kuning untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya. Untuk di bagian interior mendapatkan penilaian B juga, masih sangat bagus. Namun ada beberapa minus nih, AC-nya kurang dingin. Kemudian setirnya sedikit kotor, sisanya masih sangat bagus. Di bagian mesin dan transmisi mendapatkan grade B. Kondisi mesin dan transmisi cukup bagus. Untuk harga lelangnya di 88 juta rupiah. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Honda Jazz IDSi tahun 2007. Mobil ini dijual dengan harga lelang 55 juta rupiah dan STNK-nya sampai Agustus tahun 2020. Odometer di 120 ribuan kilometer dan menggunakan transmisi manual. Untuk penilaiannya eksteriornya D. Di bagian eksterior ada beberapa minus, diantaranya velgnya sudah menggunakan velg aftermarket. Untuk bagian bodi masih oke, kemudian di bagian spoiler juga masih lumayan oke ya. Tidak ada baret tebal dan juga tidak ada penyokan. Lalu kalau misalkan di bagian interior, mobil ini mendapatkan penilaian C. Minusnya power window-nya rusak, plafonnya sedikit sobek, setirnya sedikit kusam, kemudian untuk head unit sudah diganti dengan head unit monitor aftermarket. Untuk di bagian mesin, dia mendapatkan grade C, minusnya itu kondisi akinya mati, kondisi mufflernya sudah diganti, kemudian terdapat rembesan oli. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Toyota Alphard 2400cc tipe X. Kalau tipe X ini biasanya yang digunakan untuk taksi-taksi ya, dia menggunakan Alphard tipe X. Tahun 2016 dijual dengan harga lelang 455 juta rupiah. STNK mobil ini masih aktif kok sampai bulan Maret tahun 2021 dan odometer di 120 ribuan kilometer. Cukup murah ya untuk Alphard ini dan odometernya juga terbilang lumayan rendah. Ini merupakan Toyota Alphard yang terbaru yang tampilan depannya seperti yang banyak orang sebut Alphard Transformer seperti itu. Untuk di bagian eksterior, mobil ini mendapatkan grade C, masih sangat bagus. Di bagian interior juga mendapatkan grade C, cuman ada beberapa noda-noda saja, sisanya masih berfungsi dengan baik. Untuk di bagian mesin mendapatkan penilaian C. Nah, di bagian mesin ada catatan khusus, kondisi akinya dia mati. Jadi teman-teman harus ganti aki untuk mobil Alphard ini. Oke, kita lanjut untuk lot yang ke-132. Di sini terdapat Toyota Avanza tipe E tahun 2015. Dijual dengan harga lelang 86 juta rupiah dan STNK-nya sampai Januari tahun 2021. Odometer baru jalan di 100 ribuan kilometer dan mobil ini menggunakan transmisi manual ya teman-teman. Di bagian eksterior mobil ini mendapatkan grade B, masih bagus untuk kualitas cat dan juga bodinya, belum ada penyokan. Di bagian belakang karena ini merupakan tipe E belum ada spoiler dan juga belum ada bumpernya. Untuk di bagian interior, mobil ini mendapatkan grade C ya teman-teman. Keunggulannya sudah dilengkapi dengan seat cover. Untuk head unit masih standar single din, kemudian di bagian lainnya hanya ada noda-noda kotor. Sisanya masih lumayan bagus sekali ya. Untuk di bagian mesin dia mendapatkan grade C. Minusnya terdapat rembesan oli, lalu untuk kondisi transmisinya masih lumayan bagus. Oke, kita pindah untuk mobil yang selanjutnya. Di lot yang ke-133 terdapat Honda Freed tahun 2012 dijual dengan harga lelang 113 juta rupiah. STNK-nya sayang sekali sudah mati di Desember tahun 2017 dan odometer sudah jalan di 90 ribuan kilometer. Tentunya Honda Freed ini menggunakan transmisi otomatis karena semua Honda Freed menggunakan transmisi itu. Lalu di bagian eksterior mendapatkan grade C, minusnya list plang kiri bawahnya sedikit penyok. Kemudian untuk bohlam lampu kabutnya mati ya teman-teman. Untuk di bagian interior dia sudah dilengkapi dengan seat cover dan mendapatkan penilaian C. Bagian interiornya masih bagus, cuman ada beberapa noda pada plafon dan pada setir. Apalagi desain dashboardnya yang keren, yang seperti meja seperti itu ya, jadi terlihat futuristis pada zamannya. Untuk di bagian mesin dan transmisi masih sangat bagus sekali dan mendapatkan grade B. Mesinnya 1500 cc iVTEC yang tenaganya juga cukup dan juga irit bahan bakar. Lalu mobil yang selanjutnya ada di lot yang ke-134, terdapat Toyota Calya 1200cc tipe G dengan transmisi otomatis. Mobil ini tahun 2016 dan dijual dengan harga lelang 71 juta rupiah. STNK-nya dia masih aktif sampai Oktober 2020 dan odometer baru jalan di 100 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis dan di bagian eksteriornya dia mendapatkan grade C. Untuk di bagian bumper depannya dia sedikit pecah.
Kemudian untuk lampu sen depan kanannya juga sedikit pecah dan lampu sen depan kiri pada spionnya juga sedikit pecah. Untuk di bagian interior dia mendapatkan grade C, sudah dilengkapi dengan seat cover, namun setirnya sedikit kusam dan plafonnya sedikit kusam. Sisanya masih sangat oke dan sudah ada head unit double din. Untuk di bagian mesin menggunakan mesin 1200 cc dan mendapatkan grade C. Untuk kondisi mesinnya masih bagus, transmisi juga masih sangat bagus. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Nissan Grand Livina tahun 2014, dijual dengan harga lelang 70 juta rupiah. Nah, untuk minusnya sayang sekali STNK-nya tidak ada, kemudian odometer baru jalan di 120 ribuan kilometer. Mobil ini memiliki grade di eksteriornya C, minus di eksterior cuman list pelang kiri bawahnya sedikit penyok. Sisanya mobil ini masih sangat bagus sekali ya teman-teman bisa lihat, dan karena ini merupakan Livina X-Gear, dia ada tambahan-tambahan aksesoris seperti di bagian sampingnya. Untuk di bagian interior dia juga masih sangat bagus dan mendapatkan grade C ya teman-teman. Sayang sekali untuk kaca spion tengah di bagian dalam tidak ada. Kemudian untuk kursi pengemudinya sedikit sobek, setirnya sedikit kusam, lalu untuk di plafonnya sedikit kusam. Untuk di bagian mesin dia masih sangat bagus, namun sayang sekali untuk indikator airbag-nya hidup. Kemudian untuk kondisi transmisinya masih sangat bagus dan minusnya klaksonnya tidak bunyi ya teman-teman.